Kita juga pernah mengalami yang ini kalau saya gambarkan di sini, kita juga pernah jeblok. Apa yang dialami Yunani kita pernah ngalamin tuh. 98, 97 tuh. Ada tulisannya SD, Selective Default. Istilahnya negara mau ngutang kemanapun nggak ada yang mau ngutangin gitu. Nah itu tuh. Ekonomi krisis 98, 99, kemudian sampai tahun 2000 juga masih jeblok. Tetapi lihat, mulai tahun 2003, 2004, istilahnya kayak naik tangga. Pelan-pelan, sekarang posisi kita satu notch di bawah investment grade. Sementara negara lain diturunin, Indonesia naik. Sebentar, saya potong. Boleh. Saya jadi teringat kasus Senturi. Ketika ditutup kan alasannya akan menimbulkan gejolak dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari data-data ini kok jadi kontradiktif ya? Karena begini, bank itu sebenarnya suatu... Ini di luar urusan politiknya ya? Urusan politik. Maksudnya pertanyaan banyak orang, benarkah waktu itu situasi perbankan kita begitu ya, sedemikian ya, jeleknya gitu? Jeleknya. Kenapa? Saya ada di pasar dan saya bisa baca laporan keuangan. Dan saya lihat siapa bank yang mulai kesulitan clearing. Okay. Nah itu tinggal istilahnya kalau ruangan itu dalam ruangan yang udah istilahnya gas itu bocor, gas LPG itu bocor, tinggal ada yang nyalain korek aja. Meledak gitu ya. Nah karena begini, sekarang ini kalau dulu itu kan bank kalau diras itu kan orang datang narik duit kan. Betul. Antri di depan ATM. Sekarang dengan teknologi yang sekarang orang bisa ngeras bank itu hanya mobile dengan mobile banking, hanya dengan mentransfer dari satu rekening ke rekening lain. Dan kita jangan pernah lupa bahwa satu bank itu meminjamkan ke bank yang lain-lainnya. Dan kalau satu ada bank nggak bisa memenuhinya, maka yang penyakit menular gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana mengisolasi ini jangan sampai kena ke bank. Mungkin ada satu bank sehat, bank yang sakit, tapi kalau itu nggak diisolasi, yang lain juga ikut sakit. Dan ini bisa bergerak dengan sangat cepat dan itu yang kita lihat di Eropa sekarang ini. Nah, gini, kalau tanya ya, siapa investor terbesar di dunia? Investor terbesar di dunia, orang bilang George Soros, hedge fund, enggak, mereka kecil banget. Investor terbesar di dunia adalah dana pensiun. Dana pensiun itu punya sekitar, ini angkanya selalu berubah-ubah, tapi kira-kira kekayaannya sekitar 25 triliun dolar. Itu berapa persen dari total investment berarti? Nah, kira-kira sekitar seperempat lah. 25% ya? Ya, kira-kira seperempatnya. Nomor 2 sesudah dana pensiun adalah asuransi. Nomor 3 adalah mutual fund. Tapi itu kadang-kadang, tapi ukurannya hampir sama, itu bolak-balik ya, sekitar itu. Nah, apa istimewa dari dana pensiun? Dana pensiun itu bukan nyari return, bukan nyari hasil setinggi-tingginya, enggak. Dia nyari keamanan. Jadi, boleh dia invest di negara yang non-investment grade? Boleh. Tapi hanya boleh segini nih, sedikit. Begitu negara tersebut masuk investment grade, maka dia boleh lebih besar. Nah, karena tadi, yang namanya dana pensiun itu nggak nyari return yang tinggi-tinggi. Mereka carinya stabilitas dan keamanan. Maka mereka juga lebih rela untuk dengan hasil yang lebih kecil. Asal selamat. Cuma Indonesia masih punya dua skor yang rada jelek. Sorry nggak masukin di sini, tapi skor yang jelek pertama adalah penanganan korupsi. Oke. Nah, sama kemudian yang nomor 2 adalah pajak terhadap penerimaan pajak terhadap GDP. Estimasinya adalah sekitar tahun 2025 penduduk Indonesia jumlahnya adalah sekitar 270 juta. Sekarang kan sekitar 240, nanti 270 juta. Ketika dibagi, itu pendapatan per kapitanya kira-kira 10.700. Kira-kira negara apa yang sebesar 10.700? Nah, kira-kira seperti Brazil sekarang. Indonesia 2025 kira-kira seperti Brazil sekarang. 2025 ya? 2025. Waduh, saya masih ngalamin nggak itu ya? Masih 14 tahun lagi soalnya. Sekarang umur berapa, Om? Nah, selanjutnya, ini pakai estimasi. Ini dari 2010 sampai 2025, saya pakai 10,2 pertumbuhannya. Pertumbuhan GDP nominalnya itu adalah 10,2. Kalau saya katakan kenapa bisa saya berani nominal seperti itu, karena itu menggambarkan pertumbuhan ekonomi real plus inflasi. Jadi saya pikir cukup konvensional, cukup konservatif ya. Itu 2025. Nah, saya diskon 2025 sampai 2045 saya diskon cuma pakai 6%. Ketemunya angkanya 9,6 triliun dengan pendapatan income per kapita adalah 31.000. Kira-kira sama seperti orang Korea sekarang. Tapi dengan jumlah penduduk 300 juta. Indonesia 300 juta di situ. Lapar semua itu ya 300 juta. Nah, itu dia, makanya kita coba cari. Tapi ini menunjukkan bahwa kalau pas 2045 sekarang 2050 Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Lebih besar daripada Korea Selatan ataupun Italia, dan mungkin ada peluang Indonesia sudah akan menyamai atau melewati Jepang.
Kenapa? Karena Jepang penduduk tua, istilahnya pertumbuhan ekonominya rendah dan juga beban masyarakat tuanya juga besar. Jadi akan melambat. Kalau lebih dari Italia berarti akan makin banyak Ferrari yang lewat di Jakarta. Nah, itu dia. Kalau perlu Italia kita beli kan? Ya, jangan cuma nonton bolanya aja. Jangan bola atau cuma beli Ferrari-nya. Saya cukup yakin gitu kalau dengan jumlah penduduk orang yang nonton bola. Tapi berapa tahun lagi ya? 2045 ya? Memang bukan giliran kita. Bukan kita yang nikmatin. Kita yang membentuk masa depan kan? Betul. Nah, oke. Terus. Ini jatahnya anak-anak kita. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, mereka juga nggak dapet. Tinggal kembalikan aja. 2045 mungkin bukan jatah kita, mungkin bukan jatah kebanyakan dari kita. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa sekarang ya juga anak kita, cucu kita juga akan kebagian. Tinggal kita pilih. Saya akan mengakhiri obrolan Angsat malam ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Bang Poltap dan Mariska Prudence. Kasih tepuk tangan luar biasa. Tapi jangan khawatir, teman-teman masih bisa ngobrol dengan mereka berdua.